Halo. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan membahas materi tentang manajemen SDM dengan topik rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan. Sebelum masuk ke materi, baiknya kita kenalan dulu. Hai, saya Dias Vidyasari sebagai moderator untuk memandu video materi kita pada hari ini. Perkenalkan, saya Joria sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Ferdiansar sebagai pemateri 2. Hai, perkenalkan nama saya Nazwa Selumita Ajani sebagai pemateri 3. Annyeong, saya Eka Puspitasari sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, saya Kabilah Nur Puji Sabari sebagai pemateri 5. Nah, setelah perkenalan, ada baiknya kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya, yaitu Jauria. Silahkan disimak ya teman-teman. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Joria. Di sini saya akan memaparkan materi tentang rekrutmen. Jadi rekrutmen adalah proses mencari calon karyawan untuk mengisi posisi atau jabatan yang kosong di suatu perusahaan. Tujuan dari rekrutmen ini adalah untuk mencari pelamar sebanyak-banyaknya untuk mengisi kekosongan tersebut di suatu perusahaan, sehingga perusahaan memiliki pilihan yang lebih luas untuk memilih kandidat yang terbaik. Nah, setelah mendengarkan materi dari Jauria tadi tentang rekrutmen, sekarang kita lanjut ke materi kedua dari Ferdiansa, yaitu materi tentang seleksi. Silakan disimak ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang seleksi. Seleksi adalah tahap penting setelah rekrutmen. Jadi tidak hanya mencari yang punya pengalaman atau ijazah, tapi juga mencari yang sesuai dengan budaya organisasi. Secara umum, seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada seleksi administrasi, yaitu pemeriksaan dokumen seperti CV, ijazah, dan sertifikat. Tujuan dari seleksi ini adalah untuk menilai kemampuan dari kandidat apakah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua ada tes kemampuan, yaitu tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes teknis yang sesuai dengan posisi. Yang ketiga ada wawancara. Ada wawancara dengan HR untuk melihat motivasi dan kepribadian. Ada juga wawancara dengan user atau calon atasan langsung untuk menilai kecocokan kemampuan kerja. Yang keempat ada tes kesehatan atau medical check up. Tujuannya adalah untuk memastikan kandidat secara fisik yang sehat bisa melakukan pekerjaannya. Dan yang terakhir ada background check, yaitu memeriksa riwayat kerja atau meminta referensi dari perusahaan sebelumnya untuk memeriksa integritas kandidat. Tujuan utama dari proses seleksi ini adalah menjamin bahwa karyawan yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dengan seleksi yang baik, perusahaan bisa mengurangi risiko salah rekrut. Karena salah menempatkan orang justru bisa merugikan perusahaan, baik secara biaya maupun kinerja. Nah, kalian udah dengarkan pemaparan materi dari Ferdiansa tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya oleh rekan saya, yaitu Nazwa Selumita Anjani tentang orientasi. Silakan didengarkan ya. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang orientasi. Jadi, orientasi itu adalah suatu kegiatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan baru dengan tujuan memperkenalkan organisasi, budaya kerja, hingga hak dan kewajiban kepada seorang karyawan baru. Nah, program ini merupakan langkah awal untuk membantu karyawan mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja hingga membuat karyawan baru tersebut merasa menjadi bagian dari organisasi itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari program orientasi. Yang pertama itu adalah pengenalan organisasi yang berisi sejarah, visi misi, nilai, hingga strategi perusahaan. Yang kedua itu adalah struktur organisasi yang berisi menjelaskan siapa atasan, rekan kerja, hingga bagaimana alur komunikasi dalam organisasi tersebut. Yang ketiga itu adalah peraturan dan kebijakan. Nah, peraturan dan kebijakan dalam program orientasi ini berisi tentang SOP, tata tertib, jam kerja, sistem cuti, hingga kode etik perusahaan. Yang keempat itu adalah fasilitas dan lingkungan kerja. Yang ini berisi bagaimana fasilitas penunjang kita, kemudian teknologi yang digunakan hingga memperkenalkan ruang kerja yang ada di perusahaan. Dan yang terakhir itu adalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini menjelaskan apa saja hak yang diterima oleh karyawan baru hingga kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh karyawan baru tersebut. Baiklah, setelah mengetahui pengertian dari orientasi dan apa saja isi dari orientasi, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari program orientasi ini. Manfaat dari program orientasi ini adalah yang pertama, karyawan lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Yang kedua itu adalah mengurangi tingkat turnover akibat ketidakjelasan informasi yang diterima oleh karyawan baru tersebut. Yang ketiga itu adalah membangun hubungan baik antara rekan kerja baru dengan rekan kerja lainnya hingga atasan. Yang keempat,
adalah menjadi langkah awal untuk menciptakan budaya kerja positif. Nah, setelah selesai Nazwa tadi menjelaskan materi tentang orientasi, selanjutnya masuk ke materi keempat yang akan dijelaskan oleh rekan saya Eka Puspitasari, yaitu materi mengenai penempatan. Jangan lupa disimak dan didengarkan ya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang penempatan atau placement. Nah, penempatan sendiri adalah proses menempatkan karyawan pada posisi atau jabatan sesuai dengan keterampilan, pengetahuan, serta kompetensi yang mereka miliki agar para karyawan melakukan pekerjaannya secara optimal dan tujuan perusahaan tercapai secara efektif. Nah, di dalam penempatan terdapat 3 prinsip teman-teman. Yang pertama ada the right man on the right job, yang artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang mereka miliki. Lalu yang kedua, penempatan tersebut harus didasarkan oleh hasil seleksi dan kompetensi yang mereka miliki agar penempatan pekerjaan mereka dan apa yang harus mereka kerjakan itu sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Lalu yang ketiga, harus melihat minat dan bakat serta pengembangan karir ke depannya. Nah, adapun manfaat yang bakal kita dapatkan apabila ketiga prinsip penempatan kita penuhi. Yang pertama, tingkat produktivitas akan meningkat. Lalu yang kedua, tingkat turnover akan menurun. Lalu yang ketiga, kepuasan kerja akan meningkat. Sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi materi tentang penempatan. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir mengenai keterkaitan dari keempat proses oleh Kabila Nur Puji Sobari. Silakan disimak. Kembali lagi bersama saya Kabila Nur Puji Sobari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi keterkaitan keempat proses. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen adalah tahap awal organisasi untuk mencari dan mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada seleksi. Seleksi adalah tahap penyaringan karyawan yang sudah direkrut untuk mencari calon terbaik. Yang ketiga ada orientasi. Orientasi adalah tahap pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan, budaya kerja, aturan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi orientasi. Yang keempat ada penempatan. Penempatan adalah menugaskan karyawan sesuai dengan potensi, minat karyawan. Hubungan keempat proses. Jadi, jika rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan dilakukan secara baik, maka perusahaan akan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, yang loyal, dan produktif. Nah, keempat proses ini saling berkaitan, yaitu rekrutmen mencari calon karyawan, terus seleksi mencari calon terbaik, orientasi membentuk adaptasi, dan penempatan menugaskan karyawan sesuai minat. Pada akhirnya, perusahaan akan mencapai tujuan organisasi yang baik secara efisien dan efektif. Nah, berakhirnya materi kita pada video kali ini. Kesimpulan dari saya, rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan merupakan proses tahapan penting bagi perusahaan untuk mencari karyawan yang berkualitas, produktif, loyal untuk mencapai tujuan bersama. Sekian saja video dari kami. Bye-bye. Alamak, ini cantik banget sih, sumpah guys. Dia kalau kena matahari cantik banget cuy. Ini cantik banget sumpah nih cuy. Nah, faktor Nope. Kalian udah denger? Pengenalan organisasi. Di pengenalan organisasi. Ulang. Assalamualaikum mama. Tolong, kaki saya sakit. Aku butuh medkit. Ulang kok. Jelas. Ya, jadi kita lagi bikin video, coy. Lihat. Aduh, ngungsi ya guys. Hai guys. Gimana? Ya, jadi kami akan membuat tugas video pembelajaran